Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah kalkulus untuk program studi teknik informatika. Nah, di sini kita akan membahas topik mengenai sistem bilangan real. Nah, topik ini adalah topik awal perkuliahan. Biasanya di mata kuliah kalkulus di buku-buku panduan, buku-buku referensi kalkulus, sistem bilangan real adalah topik pertama dalam setiap buku mata kuliah, ya, atau buku-buku referensi. Nah, kita lihat yang pertama mengenai bilangan real, estimasi, dan logika. Bilangan real yang paling sederhana yang sering kita gunakan itu adalah bilangan asli atau natural number. Nah, bilangannya adalah angka dimulai dari angka 1 dan ini berupa bilangan bulat, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jika dimasukkan bilangan bulat negatif dan 0, maka bilangan asli tadi akan berubah menjadi termasuk kategori bilangan bulat atau integer, ya. Dengan nilainya semua bilangan di kiri min 3, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini bilangan bulat adalah semua bilangan bulat yang bernilai negatif, positif maupun 0, disebut sebagai integer. Nah, jika dimasukkan bilangan pecahan, maka bilangan tadi menjadi bilangan rasional atau rational number. Rasional adalah bilangan yang bisa disusun dalam bentuk rasio atau perbandingan, ya, atau dalam hal ini pecahan. Contohnya 3/4, ya, min 7/8, 6/2, 6/2 sama dengan 3, ya, bilangan bulat. Jadi bilangan bulat juga masuk dalam rasional. Atau min 17/1 itu hasilnya min 17, bulat negatif juga masuk rasional. Nah, kemudian selain rasional disebut bilangan irrasional. Artinya adalah bilangan yang tidak bisa dibentuk menjadi berubah menjadi bentuk rasio atau perbandingan. Contohnya adalah akar 2, akar 5, pi, ya. Pi yang 3,14 dan seterusnya, ya. Pi yang 22/7 yang sering kita gunakan itu sebenarnya hanya pendekatan untuk nilai pi yang 3,14 dan seterusnya. Ya, jadi bilangan pi termasuk dalam bilangan tidak rasional atau irrasional. Nah, kalau kita buat skema untuk bilangan real ini, maka kita bisa dapatkan gambar seperti ini. Jadi, bilangan yang paling luas cakupannya adalah bilangan real, dinotasikan R. Nah, bilangan real terbagi menjadi 2, yaitu bilangan rasional dan bilangan irrasional. Ya. Bilangan rasional dinotasikan Q, ini terbagi 2 menjadi bilangan bulat dan pecahan. Nah, dalam bilangan bulat inilah nanti akan banyak sekali jenis bilangan yang dibedakan berdasarkan susunannya, ya, dan syarat definisi-definisinya. Misal bilangan bulat, ya, yang pertama kita lihat bulat negatif dan cacah, ya. Bilangan bulat negatif ini dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, cacah dibagi 2, nah 0 terpisah menjadi satu bilangan karena mempunyai sifat yang khusus, yang unik. Sedangkan 1, 2, 3 masuk ke dalam sifat bilangan asli, ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Masuk dalam kategori bilangan asli. Nah, bilangan asli ini terbagi lagi menjadi
bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, ya, bilangan komposit. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi, hanya bulat ya. Hanya bisa dibagi ini artinya hasilnya bulat jika dibagi dengan bilangan diri sendiri, bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang disusun atas beberapa bilangan prima. Ya. Jadi ini adalah skema bilangan real. Nah, kita masuk ke bilangan real. Yang semua bilangan tadi ya, semua bilangan yang kita sebut tadi masuk dalam satu jenis disebut bilangan real. Bilangan real merupakan hasil pengukuran. Ya, termasuk negatif dan nol. Jadi negatif juga hasil pengukuran. Ya. Bilangan real dapat dinyatakan dalam garis bilangan. Ya. Dalam garis bilangan ada namanya titik origin atau titik asal, yaitu angka 0. Angka 0. Jadi 0 ini seperti pembatas ya. 0 ke kiri itu negatif, ke kanannya positif. Nah, ini adalah contoh garis bilangan. Nah, disinilah nampak oleh kita ada bilangan negatif, bulat, pecahan, irasional, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat pecahan. Pecahan tadi ada yang menghasilkan desimal, ada yang bulat. Ya. Setiap bilangan rasional atau pecahan dapat ditulis dalam desimal. Ya. Kemudian, jadi apapun ya, apapun bentuk bilangan rasionalnya, selalu bisa kita buat desimalnya. Nah, ini kalau kita gunakan kalkulator, kita tinggal pencet aja, misal 2 bilangan dalam pecahan per ya, selalu menghasilkan bilangan rasional, desimal. Dengan syarat ya, nggak boleh kita bagi dengan 0 ya, karena pembagian dengan 0 itu dilarang dalam matematika. Tidak ada operasi pembagian dengan 0. Untuk desimal yang tidak terbatas, ya, artinya di sini angkanya itu sangat banyak dan tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya, maka hanya desimal yang berulanglah yang masuk kategori bilangan rasional. Ya. Nah, contoh nih di sini. Ada bilangan rasional setengah 0,5. Kemudian 3/8 0,375. 3/7 0,428571, 428571. Ini masih ada sebenarnya sambungannya ya. Itu tidak ada habisnya. Ya, 3/7. Ya, kalau dicari menggunakan kalkulator itu selalu ada digitnya. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa digit ini selalu berulang. 428571. Berulang lagi 428571. 428571. Jadi ada pola di sini. Dalam desimal ini ada pola, maka bentuk desimal seperti ini bisa dikategorikan sebagai bilangan rasional. Nah, yang tidak rasional atau yang irasional biasanya dalam bentuk desimal dia tidak punya pola, tidak ada pengulangan di sana. Contoh di sini akar 2. Akar 2 kalau kita hitung dengan kalkulator didapat 1,4142135623 dan seterusnya. Dan ini tidak bisa ditebak angka sesudah angka 3 ini berapa. Ya, karena di sini tidak ada pola. Ini bilangan irasional. Begitu juga dengan pi. Pi adalah bilangan yang sangat unik ya. Yang nilainya itu 3,14159265535 dan seterusnya. Dan ini berapapun nanti jumlah digit yang kita perlukan selalu tersedia.
Misal kita buat programnya, kita butuhkan 1000 digit sesudah koma untuk pi. Maka akan selalu muncul angka 1000 digit. Jadi ini bilangan pi ini termasuk bilangan yang unik ya. Nah, maka 22/7 itu hanya pendekatan untuk 3,145 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat kalkulator 22,7 itu nggak sama dengan pi. Maka kalau kita punya kalkulator sains ya, itu biasanya itu ada tombol untuk bilangan pi-nya ya. Jadi memang dinotasikan pi di sana. Ya, ada logo pi-nya. Artinya bilangan itu memang mencerminkan 3,14149 dan seterusnya itu. Ya, tergantung berapa digit kalkulatornya. Ya. Jadi nggak dibulatkan menjadi 3,14 atau diubah menjadi 22/7. Ya. Nah, ini bilangan rasional dan irasional dalam bentuk desimal. Nah, bilangan-bilangan juga ini kita sering ya menggunakan kalkulator dan komputer untuk menghitung hasil operasi pada bilangan-bilangan ini. Nah, ada beberapa macam software dalam matematika ya. Yang pertama ada numerical software atau kalkulator. Kemudian ada di numerical software atau kalkulator numerik atau aplikasi perangkat lunak berbasis numerik angka. Di sini ada contohnya MATLAB dan Python. Kemudian ada software yang berbasis grafik, ini adalah graph. Kemudian ada lagi GeoGebra. Ya. Dan ada juga aplikasi yang berbasis simbol. Di sini ada Mathematica dan Maple. Nah, jadi software-software ini kategori numerik, graphical, simbolik itu tergantung pada inputnya. Jadi numerik artinya di sini inputnya hanya numerik. Grafik ini inputnya bisa grafik dan hasilnya juga bisa grafik ya. Nah, untuk numerical software hasilnya bisa numerik dan bisa grafik. Nah, simbolik ini adalah hasil yang inputnya simbolik, simbol, notasi dalam bentuk X, variabel, ya, dan hasilnya juga bisa simbol dan angka. Ya, nah ini jenis-jenis aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, ada tips menggunakan kalkulator, terutama ketika kita menghitung menggunakan bilangan-bilangan rasional. Ya. Yang pertama, harus tahu kapan peralatan kita memberikan hasil yang eksak atau aproksimasi. Aproksimasi ini pendekatan ya, estimasi. Ya. Jika ingin menggunakan hasil yang akan kita lakukan perhitungan lebih lanjut, maka gunakanlah hasil yang eksak. Nah, tadi ya, jadi setelah kita tahu kapan eksak, kapan aproksimasi, kita bisa memilih eksak atau aproksimasi ya, tergantung pada apakah hasil kita ini akan digunakan lebih lanjut. Misal kita mau menghitung pi. Pi itu 3,14 dan seterusnya. Apakah kita gunakan 3,14 dalam wujud pi, jika ada notasi pi ya, atau di 22/7. Itu bergantung apakah 22 pi ini akan digunakan misalnya untuk menghitung volume bola misalnya. Atau akan digunakan untuk menghitung volume benda putar atau berbentuk misalnya yang berbentuk benda putar ya, kubah ya, kubah. Nah, jika kita menggunakan hasil ini untuk perhitungan lebih lanjut ya, maka yang ketiga ya, dalam penerapannya gunakanlah hasil yang eksak. Karena kalau kita gunakan aproksimasi, artinya kan hasil yang sekarang sudah merupakan aproksimasi, pendekatan, ada errornya. Kita gunakan lagi untuk perhitungan selanjutnya. Errornya juga include, masuk di dalam, sehingga errornya akan terakumulasi. Nah, akibatnya apa? Hasil perhitungan terakhir kita nanti bisa jadi tidak masuk akal gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan di sini supaya hasilnya tetap reasonable atau masuk akal ya, sesuai dengan prediksi kita.
dengan masalah yang akan kita selesaikan. Perlu kita perhatikan, dia harus yang eksak, sebisa mungkin eksak. Kalau tidak bisa, terpaksa aproksimasi, tetapi sebisa mungkin yang errornya kecil, supaya error akumulasinya juga kecil. Nah, mengestimasi. Mengestimasi adalah memprediksi nilai-nilai yang kira-kira itu berkoma. Misalnya kita tahu akar 9 itu 3, akar 4 itu 2. Tetapi akar 7 berapa? Nah, kita bisa memprediksi akar 7 ini dekat ke angka 2 ataukah dekat ke angka 3 gitu. Ya, nah itu adalah estimasi. Nah, ini ada satu contoh soal yang mengestimasi. Prediksilah volume cincin berikut, di mana bentuk R, ya, R ini adalah seperti penampang ya, permukaan irisan cincinnya. Jadi cincinnya melengkung di dalam, di tengah, ya. Nah, cincin ini melengkung di tengah. Berapakah volume cincin ini jika bentuk R, penampangnya seperti R? Ya, gimana kita menghitung? Ya, kalau sesuai gambar, ini kita punya cincin tentu bulat ya. Bulat berarti ada jari-jari. Ya, jari-jarinya adalah 6. Ya, ini bulatannya. Nah, kemudian kita diminta adalah menghitung volume. Volume untuk benda yang seperti ini perlu kita ingat apa rumus dasar volume. Ya. Volume adalah luas alas kali tinggi ya, atau panjangnya. Nah, sekarang alasnya apa di sini? Alasnya adalah R tadi. Ya, R. Nah, R ini bentuknya seperti V tapi lebih landai. Ya, R-nya bukan persegi panjang, tetapi kita ingin memprediksi berapa luas R ini. Ya. Nah, tinggi itu alasnya ya. Tingginya apa? Tingginya tentu ya ini sebanyak apa ini? Panjangnya ya, sama dengan keliling lingkaran ini, keliling cincin. Nah, itu tingginya. Sehingga volume kita yang kita prediksi nanti sebagai luas R kali tingginya atau keliling lingkarannya. Oke, kita hitung dulu, kita prediksi dulu berapa luas R. Nah, bentuknya seperti persegi panjang. Maka kita prediksi luas R adalah 0,9, yang ini merupakan lebar kali panjangnya yaitu 3. Ya, 3. 0,9 kali 3 itu 2,7. Tapi kita prediksi, kita bulatkan menjadi 3 satuan luas. Oke, ini memprediksi. Ya, kalau memprediksi kita ambil yang bulat ya, jangan yang berkoma. Kalau berkoma nanggung-nanggung kerjanya, mending pakai kalkulator. Nggak prediksi lagi, memang hasil perhitungan hampir sebenarnya ya. Karena kalkulator kan juga sebenarnya itu adalah prediksi. Oke, nah itu luas R. Kemudian berapa keliling ini? Rumus keliling lingkaran 2 PR ya, atau keliling cincin ya, 2 PR lah. 2 Pi-nya 3,14 kali 6. Ini kita bulatkan dapat 36 satuan panjang prediksi kita. Nah, barulah terakhir kita hitung volume dengan mengalikan luas R dan keliling. Didapat 3 kali 36, 108 satuan volume. Jadi, berapa kira-kira volume cincin ini? 108 satuan volume. Volume karena kini ini nggak ada satuan sentimeter kah atau meter kah atau apa, maka ya ini nggak juga kita tahu apakah sentimeter kubik atau meter kubik. Yang jelas ini satuan volume. Ya, bisa itu liter, desimeter ya. Oke, ini prediksi. Nah, dalam memprediksi ya, kita membulatkan bilangan ya, kita ikuti aturan pembulatan.
ya, supaya hasil prediksi kita ini bisa lebih akurat. Nah, ini silakan dicoba latihan ini untuk mengasah kemampuan kita dalam memahami bilangan rasional terutama ya. Kemudian belajar bagaimana memprediksi. Nah, ini soal saya ambil dari buku referensi kita. Yang ketiga ini juga saya ambil ya dari buku kita ini sebenarnya. Berapa kali jantung Anda berdetak hingga umur 20 tahun. Nah, saya ingin lihat gimana sih mahasiswa memprediksi jumlah detak jantungnya selama hidup dari lahir ya, dari begitu lahir hingga 20 tahun ya. Jadi nggak diukur dalam kandungan itu, nggak usah dihitung berapa detak jantungnya. Begitu lahir. Ya, begitu lahir, hari lahir hingga berumur 20 tahun. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak. Nah, ini termasuk materi yang dulu ya pernah mungkin sudah sejak lama dipelajari tentang pertidaksamaan ya. Mungkin ini sudah sejak SD kali ya, kita belajar tanda kecil dari, kurang dari, atau lebih dari ya. Nah, ini sangat lama sekali. Nah, tapi sekarang bagaimana sebenarnya, seperti apa konsep pertidaksamaan itu dan seperti apa pula solusinya gitu. Kita lihat definisi pertidaksamaan secara matematika ya. Ini adalah kalimat atau pernyataan matematika yang mengandung tanda kurang dari, lebih dari, kurang atau sama dengan, atau lebih atau sama dengan. Jadi pertidaksamaan itu memuat salah satu dari 4 ini. Nah, solusi untuk pertidaksamaan ya adalah sekumpulan titik dalam interval bilangan real. Ya. Jadi kalau kita diberikan pertidaksamaan, selalu yang diminta adalah berapa solusi atau penyelesaian untuk pertidaksamaan tersebut. Ya. Jadi ini berupa sekumpulan titik dalam interval. Nah, kemudian interval tadi apa? Interval adalah himpunan bagian dari garis bilangan real yang mengandung paling sedikit 2 bilangan real yang berbeda, ujung-ujung interval nih, yang 2 ini, dan semua bilangan real yang terletak di antara 2 tadi. Ya. Nah, ini adalah interval. Seperti apa interval? Ya, ini adalah secara umum ya, jenis-jenis interval yang ada, bagaimana membuat notasi dalam himpunannya, seperti apa notasi intervalnya, dan seperti apa grafik dalam garis bilangannya. Kita lihat yang pertama, X dengan syarat ya, titik 2 ini dibaca syarat atau boleh juga di mana ini ya, garis titik 2, A kecil X kecil B, atau boleh kita baca X besar dari A kecil dari B. Ya, di sini tidak ada tanda sama dengan, ya, bukan kecil sama dengan ya. Maka notasi intervalnya adalah tanda kurung biasa. A, B, tanda kurung biasa. A dan B adalah 2 bilangan yang terdapat dalam garis bilangan real. Nah, dalam garis bilangan, interval AB ini digambarkan seperti ini. Ya. Jadi bilangan dari A di antara A dan B, tidak termasuk A dan B-nya. Ya, tidak termasuk A dan B. Hanya bilangan yang di dalamnya saja. Semuanya bilangan yang di dalam A dan B. Termasuk itu yang pecahan berkoma. Ya, itu masuk. Nah, jenis interval yang pertama disebut interval buka. Kenapa dibilang buka? Karena interval ini ya
terbuka di A dan B. Artinya tidak ada batasan paling dekat ke A itu berapa. Yang paling dekat ke B itu berapa. Tidak ada batasan. Kalau kita misalkan A-nya itu 1, B-nya itu 3, maka interval buka 1, 3 adalah semua bilangan di antara 1 dan 3. Apa bilangannya? Tidak cuma angka 2, tetapi masuklah di dalamnya 1,1, ya, 1,5, 1,01, 1,0001, ya. Jadi nggak ada batasan bilangan yang dekat ke 1. Nah, makanya disebut interval terbuka. Nah, selain bentuk interval buka, ada lagi interval tutup yang memuat tanda tidak sama. Ini dibaca X besar sama dengan A, kecil sama dengan B. Ditulis dengan tanda kurung siku. Nah, dalam grafik digambarkan seperti ini. Artinya di sini adalah semua bilangan dari A sampai B. Artinya A dan B masuk dalam himpunan bilangan yang dimaksud. Ya, jadi kalau A dan B, A-nya 1 dan 3, maka semua bilangan dari 1 sampai 3, termasuk angka 1 dan 3-nya. Ya, jadi 1 masuk, dan 1,1 masuk, 2 masuk, 2,9 masuk, 3 masuk, ya. Di interval tutup. Jadi dibatasi oleh angka A dan B tadi. Ya, dan seterusnya ke bawah ada yang setengah buka. Ya. Jadi ini adalah jenis-jenis interval berikut notasinya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan? Bagaimana cara mencari solusi pertidaksamaan? Nah, sama dengan persamaan ya. Jadi kita berupaya mencari, kalau biasanya itu persamaan kan ada X-nya. Sekian X sama dengan sekian yang lain. Nah, biasanya kita mengumpulkan X sebelah kiri yang nggak ada X sebelah kanan. Seperti itu ya. Tetapi dalam persamaan tidak ada masalah kita mengalihkan bilangan atau menjumlahkan bilangan. Nah, dalam pertidaksamaan ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama, yang boleh dilakukan ya, menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ini boleh. Berarti sama ini dengan persamaan. Nah, yang kedua, mengalihkan kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan yang positif. Ini juga sama dengan persamaan. Ya. Kemudian yang terakhir, mengalihkan kedua ruas dengan kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan negatif. Nah, dengan bilangan negatif, tetapi tanda pertidaksamaan harus dibalik. Ya, nah, inilah perbedaan dengan persamaan. Jadi dalam pertidaksamaan, tanda tadi akan dipengaruhi jika kedua ruas dikali dengan bilangan negatif. Oke. Ini kita lihat contoh saja ya, untuk lebih pahamnya. Temukan solusi 2x kurang 7 kecil dari 4x kurang 2 dan tunjukkan grafik solusinya. Nah, 2x kurang 7, 4x kurang 2. Biasanya kalau kita menyelesaikan persamaan, 4x itu kita pindahkan. Jadi sebelah kiri x semua, yang nggak ada X ke sebelah kanan. Nah, sebenarnya pindah-pindah seperti itu kan kelihatannya seperti pindah. Tetapi ada operasi sebenarnya di sana. Kenapa dia bisa terlihat pindah? Oke, kita lihat untuk pertidaksamaan. Jadi, 2X kurang 7, 4X kurang 2. Yang pertama kali kita lakukan adalah menghilangkan min 7 ini. Supaya hanya ada X di sebelah kiri. Nah, supaya min 7 hilang, kurang 7-nya hilang, tentu kita tambah dengan 7. Ya. Jadi kedua ruas kita tambah dengan angka 7. Ya, tambah 7 kita dapat 2x tambah 7 kurang 7 habis tinggal 2x. Kemudian 4x kurang 2 tambah 7. Jadi 4x tambah 5. Nah,
Setelah tambah 7, kita mencoba menghilangkan 4x dari sebelah kanan supaya pindah ke kiri gitu. Nah, yang kita lakukan apa? Kita kurangi 4x sebelah kanan. Tetapi kalau kita lakukan sebelah kanan, tentu kiri juga kita lakukan kurang. Ya, maka di sini 2x kurang 4x menjadi min 2x. 4x kurang 4x habis. Tambah 5 tetap tinggal di 5. Di sini ya. Ya. Ini setelah kita tambahkan dengan negatif 4x atau kita kurang dengan 4x. Nah, terakhir, karena kita ingin mencari solusi kan dalam bentuk interval ya, dalam bentuk x. Nah, di sini kita punya min 2x. Supaya min 2-nya hilang, tentu kita bagi dengan min 2. Nah, bagi dengan min 2 itu sama dengan mengali dengan min setengah. Min 1/2. Nah, negatif 1/2 adalah bilangan kecil dari 0. Negatif. Sehingga mengalihkan pertidaksamaan dengan negatif akan mengubah tanda kecil menjadi besar. Ya. Jadi, min 2x kali negatif 2 kali negatif setengah sama dengan x. Tanda berubah. 5 dikali negatif setengah sama dengan min 5/2. Jadi hasil akhir kita apa? X besar dari min 5/2. Nah, grafiknya seperti ini. Min 5/2 itu negatif 2,5 di sini. Karena tidak ada tanda sama dengan di solusi, di persamaannya ya, sejak awal tidak ada sama dengan, di soal tidak ada sama dengan, maka solusinya juga nggak ada sama dengan. Maka kurungnya kurung biasa, intervalnya interval buka. Ya. Apa solusinya? Adalah semua bilangan yang besar dari min 5/2. Min 5/2 di sini. Semua bilangan yang lebih dari min 5/2 menjadi solusi pertidaksamaan ini. Ya, dalam notasi interval kita buat min 5/2, tak hingga. Atau dalam notasi himpunan adalah semua x dengan syarat x besar dari min 5/2. Nah, biasanya kita menuliskan himpunan penyelesaian. Ya. Himpunan penyelesaian adalah x dengan syarat atau di mana x besar dari min 5/2 dan x anggota bilangan real. Jadi masuk di sini yang berkoma, negatif dan enggaknya bilangan bulat ya, semua bilangan. Ya, yang besar dari min 5/2. Ini solusinya, ini himpunan penyelesaiannya. Artinya apa sih? Yang besar dari min 5/2 apa aja? Nih, sejumlah bilangan ini. Contoh kita ambil angka 1. Ini besar dari min 5/2. Ini masuk dalam solusi. Maka jika kita masukkan angka 1 ke dalam pertidaksamaan, maka terpenuhi sifat kecil dari. Contoh nih, 1 kita masukkan. 2 kali 1 kurang 7. Negatif 5 ya. Oke. 4 kali 1 kurang 2. 2. Negatif 5 apakah kecil dari 2? Iya. Ya. Kecil dari 2. Negatif 5 kecil dari 2. Nah, itulah yang dimaksud dengan solusi. Negatif 3 bukan solusi. Contoh begini. 2 kali min 3. Min 6 kurang 7. Min 13. 4 kali min 3. Min 12 kurang 2. Min 14. Min 13 apakah kecil dari min 14? Salah. Ya. Min 13 besar dari min 14. Nah, kenapa? Salah. Karena min 3 bukan solusi. Jadi itu yang dimaksud dengan solusi.
Solusi adalah himpunan nilai-nilai yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, lanjut. Kita lihat contoh berikutnya. Pertidaksamaan dengan dua tanda. Ya. Gimana solusinya? X, kita punya X itu berada di tengah. Maka kita juga upayakan hanya ada X di tengah. Tidak ada 2, tidak ada 6. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, kita hilangkan dulu yang jauh-jauh dari X. Plus 6 dulu, kita kurangi dengan 6 semuanya. Ketiga ruas, ketiga suku kita kurangi 6. Min 5 kurang 6, min 11. 2X tambah 6 kurang 6 tinggal 2X. 4 kurang 6, min 2. Nah, kemudian 2X, gimana supaya cuma angka 2 aja, cuma X aja yang tinggal? Maka 2-nya hilangkan dengan cara dikali dengan setengah. Kali setengah atau bagi 2 ya. Kita lakukan kiri dan kanan, kita dapat min 11/2, X min 1. Grafiknya seperti ini. Ya. Kenapa ini kurungnya kurung siku? Karena di soal itu ada tanda sama dengan. Jadi ini ada interval setengah tutup atau setengah buka ya. Ini. Artinya apa? Min 11/2-nya masuk ya, masuk dalam himpunan solusi. Min 1-nya nggak masuk. Jadi yang masuk di sini adalah min 1,001 ya. Pokoknya yang dekat ke min 1, yang selain min 1. Ya. Nah, dalam bentuk himpunan penyelesaian bisa kita tuliskan seperti ini. X kecil sama dengan min 11/2, kecil dari min 1, dan X anggota bilangan real. Nah, bagaimana jika variabelnya dalam bentuk kuadrat? Ya, temukan solusi ini, X kuadrat kurang X kecil dari 6, dan tunjukkan grafiknya. Nah, di sini untuk X kuadrat kurang X kecil dari 6, kita upayakan dulu semuanya berada dalam satu ruas. Ya. Jadi satu ruas lagi 0 nilainya. Artinya di sini 6 kita pindahkan ya. Kita kurang 6 kedua ruas sehingga X kuadrat kurang X kurang 6. Kecil dari 0. Nah, setelahnya ruas kiri yang dalam bentuk kuadrat kita faktorkan. Ya, didapat X kurang 3 kali X tambah 2. Tetap kecil dari 0. Ini hasil pemfaktoran. Nah, dari faktor ini kita dapatkan titik-titik. Ya, titik-titik yang merupakan titik pembuat 0. Jadi X sama dengan 3 ini titik pembuat 0-nya. X sama dengan min 2 ini pembuat 0. Ya, jadi kalau 3 kita masukkan ke atas ke pertidaksamaan ya. 3 kali ini menjadi 3 kuadrat kurang 3. 9 kurang 3, 6. Ya, 6. Nah, ini 6 ruas kanan ini kita pindah ya, di sini ya 6 kurang 6 sama dengan 0. Nah, itulah pembuat 0. Nah, kita dapat pembuat 0-nya adalah 3 dan min 2. Kita untuk membantu mencari interval solusinya, kita draft dalam garis bilangan, ada titik min 2 dan 3. Ini adalah titik-titik splitnya, titik-titik pembatas. Nah, min 2 dan min 3 akan membagi interval garis bilangan kita menjadi 3 bagian. Di kiri min 2, di antara min 2 dan 3, kemudian di kanan 3. Untuk mengetahui titik mana, interval mana yang menjadi solusi, kita lakukan dengan menghitung nilai pertidaksamaan melalui titik uji atau test point. Ya, jadi kita ambil satu titik di setiap interval,
kita masukkan ke pertidaksamaan, kita beri tanda apakah nilainya negatif atau positif. Oke. Di sini kita ambil titik ujinya adalah -3 untuk interval sebelah kiri, 0 untuk interval yang di tengah, 5 untuk interval yang di sebelah kanan. Nah, setelah kita uji, kita dapatkan tanda -3 kita masukkan ke pertidaksamaan. Nah, karena kita perlu tanda negatif atau positif, sebaiknya kita masukkan ke sini, ke bentuk E kuadrat kurang E kurang 6. Ya, karena di sini kan ada kecil, ruas kanannya 0 ya. Jadi sudah jelas nanti apakah hasilnya akan besar dari 0, apakah kecil dari 0. Oke, kita tes -3. -3 kuadrat kurang -3 kurang 6. -3 kuadrat 9, kurang -3 berarti 12, kurang 6, 6 ya. 6 itu positif, besar dari 0. Maka kita beri tanda di sini positif. Ya, positif. Kemudian titik uji berikutnya 0. 0 kuadrat kurang 0 kurang 6. Negatif 6 ya. Negatif 6 tandanya negatif. Kita beri tanda di sini negatif. Kemudian titik uji yang berikutnya angka 5. 5 kuadrat 25 kurang 5 20 kurang 6 14 ya, positif lagi. Kita beri tanda positif. Nah, artinya kita sudah dapatkan tanda untuk setiap interval. Nah, sekarang yang menjadi solusi yang mana? Adalah tanda kecil. Kecil berarti negatif. Ya, sesuai dengan soal, kecil dari 0 ya, kecil dari 6. Tandanya kecil. Maka kita ambil solusi kita adalah semua daerah negatif. Mana dia? Yang di tengah. Ya. Yang di tengah interval. Oke. Nah, ini kita dalam bentuk graf intervalnya ya, dalam bentuk grafik. Ini interval solusi adalah berada dari -2 di antara -2 dan 3. Dalam bentuk himpunan penyelesaian bisa kita tulis seperti ini. Ya, jadi bilangan-bilangan di luar interval ini nggak boleh kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. Ya, hanya bilangan antara -2 dan 3 yang boleh dalam pertidaksamaan. Oke. Kita lanjutkan dengan nilai mutlak. Nilai mutlak dari bilangan real dinotasikan dengan tanda 2 garis lurus, tanda kurung 2 garis lurus, X ya, yang definisinya ada 2. Yang pertama X jika dia positif, kemudian negatif X jika kecil dari 0 ya. Jika X-nya kecil dari 0. Nah, jadi hasil mutlak itu ya selalu positif. Tetapi X-nya bisa negatif, bisa positif tergantung letaknya di mana. Nah, mutlak X sendiri ya secara sederhananya merupakan jarak dari X ke titik asal atau titik 0. Mutlak X. Sedangkan mutlak X kurang A adalah jarak dari titik X ke titik A. Ya, ini simpelnya kita memahami nilai mutlak. Contoh nih di grafik ini mutlak -4 ini adalah jarak dari -4 ke titik 0. Dari -4 ke titik 0, jaraknya adalah 4. Ya. Mutlak 4 juga jarak dari 4 ke titik 0, nilainya sama-sama 4. Jadi di sini nampak bahwa negatif 4 dan 4 mutlak ya. Mutlak negatif 4 dan mutlak 4 itu punya hasil
yang sama, yaitu 4. Nah, inilah yang dimaksud dengan definisi nilai mutlak. Nah, ini mutlak 3 kurang min 2. Artinya jarak dari 3 ke min 2. Logikanya dia akan sama dengan jarak dari min 2 ke 3. Mana dia? Jaraknya adalah, nah kalau dari grafik, jaraknya seperti ini sama dengan 5. Ya, jadi negatif, mutlak negatif sama dengan mutlak positif. Nah, ini jika 2 titik X dan A. Mutlak X kurang A sama dengan mutlak A kurang X. Ya. Kenapa? Karena jarak dari X ke A sama dengan jarak dari A ke X. Nah, demikian cara kita memahami konsep dasar nilai mutlak. Nah, sifat nilai mutlak. Di sini ada 4 sifat nilai mutlak yang bisa kita gunakan untuk membantu mencari solusi, terutama jika nilai mutlak ini masuk ke dalam pertidaksamaan. Ya. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak di sini ada 2 definisi, 2 aturan yang berbeda ya. Untuk tanda kurang dari, kita punya rumus pertama seperti ini. Untuk tanda besar dari, rumus kita seperti ini. Ya. Ini solusi untuk pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Kita lihat contoh. Temukan solusi mutlak X kurang 4 kecil dari 2. Ya. Nah, di sini kita punya pertidaksamaan dengan tanda yang kecil ya, tanda kecil yang memuat nilai mutlak. Seperti apa solusinya? Dari rumus sebelumnya, kalau tandanya kecil maka solusinya akan berada di negatif A sampai A. Nah, jadi di sini negatif 2 sampai 2. Ini solusinya. Negatif 2 kecil dari X kurang 4 kecil dari 2. Ya. Di sini tanda mutlak udah hilang. Ya, karena ini ada implikasi. Jika mutlak X kurang 4 kecil dari 2, maka min 2 kecil dari X kurang 4 kecil dari 2. Nah, sampai di sini kita kembali ke penyelesaian pertidaksamaan sebelumnya. Jadi gimana supaya hanya ada X yang di tengah, yang lainnya nggak pindah ya, atau dihilangkan, dieliminasi. Tinggal 2 kecil dari X kecil dari 6. Ya, dalam grafik bilangan real seperti ini, himpunan terbuka, interval terbuka untuk solusi mutlak X kurang 4 kecil dari 2. Artinya apa nih? Hanya titik di dalam interval inilah yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, contoh angka 3. 3 kalau kita masukkan tentu mutlak 3 kurang 4 sama dengan mutlak min 1. Mutlak min 1 berapa? 1 ya, 1 kecil dari 2. Itu memenuhi pertidaksamaan. Dalam himpunan penyelesaian bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya contoh mengenai mutlak juga, tetapi dengan tanda besar sama dengan. Untuk tanda besar sama dengan, sesuai dengan definisi tadi ya, solusi untuk pertidaksamaan nilai mutlak, maka solusinya apa? Yang pertama kecil sama dengan min 1 atau besar sama dengan 1. Nah, ini kita selesaikan satu persatu dan digabung dengan penghubung atau. Atau berarti boleh kita gunakan salah satunya. Ya. Nah, bisa jadi di kiri 1 atau di kanan 2. Di kiri, bukan 1 ya, 4/3 ya. 4/3. Ini dalam
bentuk himpunan penyelesaian. X kecil sama dengan 4/3, gabung ya, union ya, atau X besar sama dengan 2. X bilangan real. Nah, perlu kita ingat di sini, solusi untuk pertidaksamaan apakah dia ada tanda sama dengan atau tidak bergantung pada soalnya. Jadi kalau soalnya ada sama dengannya, maka solusi juga ada tanda sama dengan. Jangan sampai lupa. Ya. Karena pengaruh ya. Satu angka itu mempengaruhi. Nah, ini untuk melatih kita memahami bentuk-bentuk pertidaksamaan, kemudian garis bilangan dan nilai mutlak. Ya, silakan dicoba supaya kita tahu seberapa paham kita dengan penjelasan yang sudah diberikan. Kita lanjut persamaan dan grafik. Nah, persamaan adalah pernyataan matematika dengan simbol sama dengan yang menunjukkan bahwa dua ekspresi aljabar di kiri dan kanan bernilai sama. Nah, solusi persamaan adalah satu atau lebih bilangan real. Berbeda dengan pertidaksamaan ya. Kalau pertidaksamaan solusinya adalah himpunan interval dalam bilangan real. Ya, himpunan bilangan. Jadi ada banyak sekali bilangannya, tak terbatas. Sedangkan persamaan solusinya terbatas. Bisa satu atau lebih tergantung bentuk persamaannya. Nah, ini dalam persamaan, ini dalam bentuk pertidaksamaan juga kurang lebih sama ya. Ada terminator, terminologi ya, istilah disebut koefisien, ada variabel, ada operator, kemudian ada konstanta, ada suku. Ini ada 5X, ini suku pertama, ini suku kedua, suku berikutnya, kemudian penggabungan ini disebut ekspresi. Jadi yang komplit seperti ini disebut ekspresi. Ya, ekspresi pertama. Nah, ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ini kurang lebih sama dengan pertidaksamaan, tetapi tandanya berbeda. Ya, ini tanda kalau pertidaksamaan ya tergantung ya salah satu dari 4 tadi. Nah, persamaan ya. Biasanya itu kita memasangkan titik. Nah, satu titik dengan yang lainnya. Nah, pasangan terurut, satu titik dengan lainnya, bukan satu titik ya, satu nilai pada garis bilangan ya. Satu nilai dengan garis bilangan dipasangkan dengan nilai di garis bilangan lain menghasilkan satu titik. Nah, itu relasinya. Dalam sistem koordinat kita punya dua garis bilangan. Ya. Garis bilangan pertama adalah yang X, yang horizontal, disebut sumbu X, X-axis, aksis disebut absis ya. Kemudian garis bilangan kedua adalah sumbu Y, disebut ordinat. Jadi ada absis dan ordinat. Ya. X, Y adalah pasangan garis bilangan titik nilai pada garis bilangan X dengan nilai pada Y yang menghasilkan sebuah titik. Nah, contoh seperti ini, 5,0. Artinya nilai di X-nya 5, nilai di Y-nya 0. 5,0. Ini pasangannya. Titik di sini yang ungu 3,2. Berarti nilai X-nya 3, Y-nya 2. Ya. Ini, nah kemudian titik A. Titik A berapa nilainya? Kita lihat X-nya 2, Y-nya 3. Maka titiknya adalah 2,3. Nah, dalam sistem koordinat juga biasanya dibagi dalam 4 kuadran ya. Yang urutannya itu berlawanan arah jarum jam. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran 3, dan kuadran keempat. Kuadran pertama, kedua nilai X dan Y positif.
kuadran kedua, nilai X negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga, keduanya negatif. Kuadran 4, X positif, Y-nya negatif. Nah, ini adalah sistem koordinat, tempat kita merepresentasikan titik maupun garis. Nah, dalam koordinat akan nampak gambar antara titik dengan titik lain. Sehingga terkadang beberapa masalah ya memerlukan jarak antara kedua titik tersebut. Nah, di sini diberikan rumus jarak antara dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Ini adalah jarak dua titik. Perlu kita ingat, jarak ini adalah jarak antara dua titik tidak dipengaruhi yang mana yang akan dijadikan koordinat X1, Y1, yang mana dijadikan X2, Y2. Dengan kata lain, kalau X1, Y1 itu A, X2 itu Y2 itu B, maka jarak dari A ke B sama dengan B ke A. Jadi kita tidak perlu bingung siapa A, siapa B. Ya. Tidak perlu bingung membedakan mana A, mana B. Nah, sebenarnya rumus jarak ini pun diturunkan dari teorema Pythagoras ya. Di dalam bentuk segitiga siku-siku ya. Nah, persamaan yang sering kita temui ya. Yang pertama persamaan lingkaran. Nah, secara umum rumus lingkaran dengan pusat 0 H, K ya, center H, K dan jari-jari R ya, jari-jari R, persamaan lingkarannya adalah ini. X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Kemudian nah, kita lihat contoh persamaan lingkaran yang pusatnya di min 1,2 dan jari-jarinya 3. Ini tinggal kita masukkan ke rumus. Kalau pusatnya min 1,2 artinya H-nya min 1, K-nya 2. Ya, kemudian R-nya 3. Ini kita masukkan ke rumus yang ada di sini. Ya, kita lakukan perhitungan. Kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 4Y sama dengan 4. Oke. Nah, ini hasil persamaan lingkaran. Dan dalam bentuk grafik, lingkaran ini digambar dengan dalam seperti ini. Dalam gambar ini. Yang lingkaran dengan pusat min 1,2. Jari-jarinya 3. Nah, di sini kita lihat titik-titik di sepanjang permukaan lingkaran itu adalah titik-titik yang memenuhi persamaan ini. Jadi kalau kita cari tahu berapa sih titik di sini, berapa titik di sini, ya, maka nilainya akan memenuhi persamaan lingkaran. Oke, silakan jika ada yang ingin mencoba, berapa sih titik yang pertama ini? Sini 0, X-nya, Y-nya 0, tapi X-nya nggak tahu berapa nih. Di sini X-nya yang 0, tapi Y-nya berapa? Nah, silakan dicoba cari tahu berapa nilai Y dan X di koordinat yang ditandai. Berikutnya ada lagi persamaan elips. Ya. Ini pada persamaan elips di gambar ini ya, ada dua bentuk gambar, ada elips horizontal, ada elips vertikal. Ini punya dua persamaan yang berbeda.
Tetapi di kedua elips ini ada namanya istilah sumbu mayor yang panjang dan sumbu minor. Ya, ini elips. Kemudian ada lagi persamaan hiperbola. Hiperbola juga ada sumbu mayor dan sumbu minornya. Ya, nah ini hiperbola. Nah, kalau hiperbola ini ada seperti fokus ya, titik-titik fokus hiperbola. Di sini ada F1 dan F2 adalah titik-titik fokus hiperbola. Nah, tadi kita sudah melihat persamaan, sudah mempelajari persamaan, sudah melihat beberapa grafik dengan persamaan tertentu, sudah ada grafik lingkaran, grafik hiperbola, grafik elips. Nah, sekarang bagaimana cara membuat grafik? Ya, grafik itu adalah presentasi dari persamaan matematika dalam koordinat kartesius. Jadi kalau kita ingin membuat persamaan matematika, kita bisa menunjukkan bentuk lebih menariknya melalui grafik. Sehingga nampak kapan naik turunnya, atau apakah pernah naik turun persamaan tadi. Ya, atau persamaan ini akan membentuk seperti apa. Langkah membuat grafik, yang pertama, kita harus ambil beberapa titik yang memenuhi persamaan. Yang kedua, kita plot titik-titik tadi dalam bidang kartesius. Kemudian yang ketiga, kita hubungkan titik tadi membentuk kurva. Ya, dihubungkan dengan membentuk kurva yang mulus. Nah, contoh gini. Sketsa grafik Y sama dengan E kuadrat kurang 3. Y sama dengan E kuadrat kurang 3. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendapatkan titik yang memenuhi Y sama dengan E kuadrat kurang 3. Apa-apa titiknya? Misal kita ambil X-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya, kita pilih 7 titik ini untuk membantu kita membuat grafik. Nah, ke-7 titik tadi kita masukkan ke persamaan, kita hitung, kita cari hasilnya. Sehingga kita akan mendapatkan titik X, Y, titik koordinatnya. Kalau X-nya min 3, kita dapat Y-nya 6. Maka koordinat kita adalah min 3,6. Kalau X kita min 2, kita dapat Y-nya 1, maka koordinatnya adalah min 2,1. Nah, semua koordinat dengan titik yang sudah kita pilih tadi, absis yang kita pilih tadi ya, kita cari koordinatnya. Setelahnya, kita plot titik tadi dalam bidang X, Y. Nah, di sini kita tempatkan titik tadi dalam X, Y. Min 3,6 di sini letaknya. Kemudian min 2,1 ini dia. Min 1, min 2 di sini dia. Ya, kita plot dulu titik-titik ini. Sehingga nampak arah garisnya kemana nanti. Langkah ketiga barulah kita hubungkan titik tadi membentuk kurva. Nah, ingat ya, kita akan membentuk kurva. Jadi garisnya harus dibuat sesmooth mungkin, sehalus mungkin, seperti kurva, bukan garis lurus. Ya, kalau garis lurus, maka tarikan kita nanti akan membentuk sudut-sudut di titik-titik ini. Garis kita harus membentuk kurva. Nah, di sini nampak ada seperti simetri. Di sini ada simetri. Ya, di titik-titik kita cari tadi ada simetri. Ya, simetri artinya apa? Nilai yang sama untuk Y-nya. Ya. Nah, dalam membuat sketsa grafik persamaan, kita harus pandai memilih titik-titik yang akan kita jadikan acuan kurva. Ya. Coba bisa dibayangkan, seandainya kita memilih titik min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Maka kurva kita tentu hanya akan membentuk garis kurva ke bawah ya. Kurva ke bawah aja.
tidak nampak ada tarikan garis ke atas lagi. Nah, memilih min 3, min 2, min 1 ini pun kita harus dapatkan feelingnya itu ya melalui latihan. Ya, sering-sering latihan sehingga kita tahu kira-kira persamaan ini titik yang cocok itu seperti apa. Karena tujuan kita membuat persamaan, membuat grafik persamaan itu kan untuk melihat presentasi yang lebih baik, melihat kecenderungan titik ini bagaimana. Ya, kalau kita hanya menggambarkan garis ke bawah saja, maka kita tentu berpikir bahwa ini kurvanya akan selalu ke bawah. Atau kalau kita salah ambil nilai hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, garisnya akan ke atas saja. Maka kita juga berasumsi bahwa persamaan ini akan cenderung ke atas saja nilainya. Ya, nah, jadi perlu latihan sering ya, latihan yang sering supaya kita tahu titik-titik yang akan kita ambil betul-betul menggambarkan persamaan dengan lebih baik. Nah, ini grafik dasar bentuk kuadrat dan bentuk pangkat 3. Nah, ini cukup membantu sebenarnya kalau kita ingin membuat grafik persamaan. Misal bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu kalau koefisien X-nya positif, maka dia terbuka ke atas. Kalau X-nya negatif, terbuka ke bawah. Nah, di sini kemudian kalau ada koefisien X kuadratnya, ada A, dan A-nya positif, terbuka ke atas, dan kita lihat ya, titik minimumnya tidak lagi berada di 0. Kalau di sini titik minimumnya di 0. Ini sudah bergeser. Ya. Nah, ini juga ya terbuka ke bawah. Nah, kalau pangkat 3 dia akan simetri terhadap titik pusat, titik 0,0. Ya, dengan arah naik ya. Naik, makin ke kanan makin naik. Sedangkan jika negatif X pangkat 3, makin ke kanan makin turun. Simetrinya juga tetap di 0,0. Nah, seperti ini. Ya, jadi grafik dasar ini cukup membantu kita dalam memilih titik-titik yang jadi acuan dalam membuat grafik. Nah, kalau tadi sebelumnya kita plot hanya manual, secara manual, mungkin kalau untuk penerapan setidaknya bisa menggunakan Microsoft Excel ya, sehingga jumlah titik yang kita ambil pun bisa lebih banyak, lebih rapat. Makin rapat tentu makin enak kita menggambar kurvanya. Oke, nah ini untuk latihan supaya kita lebih memahami persamaan lingkaran, kemudian bagaimana membuat grafik persamaan, kemudian memasangkan di sini ya, memasangkan grafik dengan persamaan yang sesuai. Oke, baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Untuk pertanyaan silakan disampaikan melalui media diskusi yang sudah kita sepakati. Semoga video ini bisa membantu untuk memahami materi sistem bilangan real. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.